Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang ayo kita berlatih 1.7, yaitu materi kelas 7. Nah, nomor 1, perhatikan di sini bilangan 9,8 senilai dan yang mana? Ini A, B, atau C, ataukah D? Perhatikan di sini 9 pangkat 8. 9 sendiri bisa dituliskan 3 kuadrat. Jadi 3 kuadrat dipangkatkan lagi 8. Nah, kalau perkalian seperti ini, berarti di sini dilihat 3 pangkat 2 dipangkatkan 18. 2 ini bisa dikalikan dengan 8. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 16. Nah, ini jawabannya adalah D. Nah, sekarang berikutnya urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2. Sekarang perhatikan di sini 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Kita bandingkan. Jadi di sini 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 itu jelas besar ini. Kemudian untuk yang 2 pangkat 5 dengan 5 pangkat 2 juga besar yang ini. Apa benar? Nah, dilihat 25 itu 5 pangkat 2, 25. Yang ini 32. Yang ini 4 pangkat 3, 4 kali 4. 16, 16 kalikan 4 adalah 64. Sedangkan yang ini adalah 81. 9 kali 9. Nah, sekarang urutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti dari ini ke sana arahnya. 5 pangkat 2, ada 3 di sini ya. Kemudian 5 pangkat 2 ke 4 pangkat 3. 5 pangkat 2 yang paling kecil. Lalu 2 pangkat 5, ini ada 2 ini. Ini 4 pangkat 3, yang terakhir 3 pangkat. Nah ini yang 3 pangkat 4 adalah yang terbesar. Berikutnya. Nah, sekarang di antara bilangan berikut tentukan bilangan ganjil positif. Jika pilihannya seperti ini hasilnya pasti negatif. Karena negatifnya ada di luarnya ini. Yang dipangkatkan kalau seperti adalah angkanya saja, tandanya ini tidak dipangkatkan. Harusnya negatifnya ini masuk di dalamnya kurung. Jadi perhatikan di sini contohnya. Nah, perhatikan di sini misalnya negatif 2 dipangkatkan 3. Itu artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jadi yang dipangkatkan itu dengan tandanya negatif. Tapi kalau angkanya hanya begini, itu yang dipangkatkan hanya 2-nya saja. Jadi negatif 2 kali 2 kali 2. Hasilnya ada negatif 8. Berbeda. Coba sekarang negatif 2 dipangkatkan 4. Itu artinya negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya ada negatif 16. Jadi di sini ini semuanya ini pasti negatif. Tidak ada yang positif. Jadi semuanya adalah negatif ini angkanya. Meskipun dia bilangan ganjil, misalnya negatif 3 dipangkatkan 3, itu berarti negatif 3 kali 3 kali 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 27. Yang negatif 3 dipangkatkan 4, berarti yang negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga hasilnya ada negatif 81. Nah, sekarang sambil diamati saja. Untuk yang ini negatif, semuanya pasti negatif. Jadi ini semuanya pasti negatif. Tinggal melihat pangkatnya dan angkanya. Kalau angkanya ganjil, nanti pasti menghasilkan bilangan ganjil. Ini dilihat coba. Kalau 2 kan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Semuanya pasti genap di sini. Nah, kalau bilangan genap. Kalau bilangan ganjil dipangkatkan berapapun, ya pasti hasilnya akan bilangan ganjil. Nah, tinggal melihat di sini. Di sini 111 berarti bilangan ganjil, maka hasilnya nanti pasti negatif dan angkanya adalah ganjil. Yang ini 112 itu bilangan genap, maka dia pasti akan
berupa bulan genap. Yang ini ganjil 113, berarti berupa bulan ganjil. Yang ini genap, tapi tandanya ya tetap negatif semua. Nah, sekarang perhatikan untuk yang di dalam kurung. Negatif 2 dipangkatkan 4, artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Berarti hasilnya adalah 16, tapi positif. Nah, yang ini negatif 3 kali negatif 3 kalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 27. Untuk yang negatif 3 kali negatif 3 kalikan negatif 3 kalikan negatif 3, hasilnya adalah 81 positif. Nah, dari sini kita bisa menuliskan. Jadi untuk yang pangkat, nah diamati sekarang. Dan hasilnya. Ini dilihat pangkatnya ganjil. Ini kan pangkatnya ganjil, ternyata hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya adalah positif. Jadi kalau ini pangkatnya, perhatian, kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Itu kalau melihat dari pangkat. Sekarang perhatikan, kita kalau melihat angka yang dipangkatkan, jadi bilangan pokoknya. Bentar. Bilangan pokok. Di sini dengan hasil. Kalau bilangan pokok di sini ganjil, maka hasilnya tetap ganjil. Kalau genap, maka hasilnya juga genap. Di sini perhatikan dia negatif 2, berarti kan hasilnya tetap genap. Negatif 3 pangkatkan ganjil, ya tetap ganjil. Jadi angkanya ganjil, ya ganjil. Nih, dilihat sini. 2 ini kan genap, maka hasilnya genap. Genap, 2 ini pangkatkan 4, genap. Jadi bilangan pokoknya, pangkatnya ini ganjil ataupun genap, hasilnya tetap genap. Kalau bilangan pokoknya ganjil, hasilnya tetap ganjil. Meskipun dia dipangkatkan ganjil ataupun genap. Jadi di sini semuanya akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ataupun genap itu dilihat dari bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ganjil, hasilnya ganjil. Bilangan pokoknya genap, hasilnya genap. Bilangan pokoknya ganjil, tetap ganjil, dan ini genap ya genap. Kalau yang negatif itu melihat pangkat. Nah, karena di sini itu kalau tandanya di dalam kurung, kalau tandanya di luar kurung ya tidak berpengaruh. Untuk pangkat ganjil ataupun genap tetap hasilnya negatif. Nah, berikutnya bilangan desimal dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat dari akar 8 adalah, perhatikan untuk yang akar kita gunakan garis bilangan. Garis bilangan, nah ini yang utuh, itu misalnya akar 1 adalah 1, akar 4 itu adalah 2, akar 9 itu adalah 3. Nah, kita nuliskan yang utuh-utuh. Kalau terusnya lagi berarti akar 16 hasilnya adalah 4. Nah, akar 8 itu berarti letaknya di sini. Akar 8. Sekarang kita menghitungnya. Akar 8 itu berarti 2 lebih. Nah, 2 lebih berapa? Jadi dari akar 4. Akar 4 itu kan 2. Akar 4-nya itu adalah 2. Sehingga nanti hasilnya akar 8 itu 2 lebih berapa? Karena ini ke sana lebih berapa begini.
Nah, perhatikan 8 kita kurangi dengan 4 adalah 4. Kemudian 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. Maka akar 8 itu mendekati. Nah, karena dia lebih dari 2, jadi ini kan akar 8 itu terletak antara akar 4 dan akar 9. Jadi 2 lebih. Nah, lebihnya ini tinggal berapa? Berarti ini mendekati 2, lebihnya adalah 4/5. Nah, ini 2/4/5 itu sama dengan, jadi arti 2/4/5 itu sama dengan 5/5 ditambah 5/5 ditambah 4/5. Sehingga hasilnya adalah 14/5. Nah, sekarang 14 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 2 kali 5 10, sisa 4. 4 dibagi 2 kan tidak bisa, koma, berarti 4 kita bagi 5, 40, kita bagi 5, 8. Sehingga hasilnya adalah 2,8 ini. Nah, coba amati. Kalau misalnya ditanyakan di sini, akar 10 misalnya. Nah, bagaimana kalau akar 10? Akar 10 itu berarti dia lebih dari akar 9, berarti 3, berapa? Komanya yang ini. Jadi 3, nah, perhatikan di sini akar 10, contoh yang lain. Jadi akar 10 itu mendekati 3. Nah, komanya tinggal kita cari. 10 kita kurangi dengan 9, 1, kemudian 16 kita kurangi dengan 9. Hasilnya adalah 7. Sehingga akar 10 itu 31/7. Nah, 31/7 itu berapa kalau dibuat desimal? Jadi 31/7 dibuat pecahan murni, 3 kali 7, 21 tambah 1, 22/7. Kemudian kita bagi 22, kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 3 kali 7, 21, sisanya 1/7. 1 berarti koma, 10 dibagi 7, 1. Kalikan 7, sisa 3. 30 dibagi 7, 4. Hasilnya adalah 28 dan seterusnya. Itu kalau dua angka di belakang. Wah, berarti hasilnya ini adalah 3,14. Itu cara mencari akar suatu bilangan dengan kita hitung menggunakan garis bilangan. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut berikut ini menjadi bilangan desimal. 10 pangkat 8. Berarti 10 kali 10 sebanyak 8. Berarti nolnya juga ada 8. Sehingga hasilnya adalah nolnya sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 100 juta. Berikutnya 5 pangkat 8 itu artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8. Hasilnya adalah 390.625. Bisa menggunakan kalkulator ataupun dihitung manual. Berikutnya negatif 10 pangkat 6. Nah, kalau ini hasilnya adalah negatif. Kalikan 10 kali 10 kalikan 10 sebanyak 6. Berarti hasilnya ada negatif. Nolnya banyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1 juta. Bedakan dengan negatif 10 lalu diberi kurung pangkat 6. Itu artinya negatif 10-nya kita kalikan sebanyak 6. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya karena pangkatnya genap berarti hasilnya adalah positif. Positif 1 juta. Nah, berikutnya 2 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 7. 2 pangkat 4 kita tekan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Kita tuliskan di sini hasilnya adalah 16, kemudian dikalikan 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 berarti nolnya sebanyak 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini, nah, 160 juta. Berikutnya, negatif 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya adalah 16. Kan pangkatnya di sini adalah genap, maka hasilnya positif. Kalau di sini pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi ini dikalikan dengan negatif. 3 dipangkatkan 5 adalah 308. Bentar. 3 kali 3 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini negatif semuanya. Negatif 3 ke negatif 3, 9, yang ini 9, yang ini 3. Jadi 9 kali 9, 81, 81 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 243. Jadi hasilnya 16 dikalikan negatif 243. Hasilnya adalah 300, negatif 3888. Itu adalah hasil dari ini. Hasilnya negatif 3888. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat. Yang pertama 9 juta. 9 juta, maka bisa kita tuliskan 9 dikalikan 10 pangkat. Nah, nolnya ada 6, berarti 10 pangkat 6. Atau 9 itu kita buat pangkat juga bisa. 3 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 6. Kemudian berikutnya 46.656. Ini bisa kita tuliskan gini. 46656. Ini kita bagi 2, hasilnya adalah 23, 328. Kita bagi lagi 2, hasilnya 11, 664. Kita bagi 2, hasilnya adalah 5832. Kita bagi 2, hasilnya adalah 2916. Kita bagi 2, hasilnya 1458. Kita bagi 2, 729. Nah, ini ganjil kita bagi dengan 3, hasilnya 243. Kita bagi 3, 81. Kita bagi 3, 27. Kita bagi 3, 9. Kita bagi 3, 3. Kemudian kita hitung 2-nya ini sebanyak. Nah, kita tuliskan 2-nya ada 6, kemudian 3-nya ternyata juga ada 6. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 kalikan 3 dipangkatkan 6. Bisa begini. Hasilnya adalah 6 pangkat 6. Bisa juga tetap sebentuk 2 kali pangkat 6 kalikan 3 pangkat 6. Berikutnya. Negatif 1.500.000. Berarti kita tuliskan negatif 15 dikalikan 10 pangkat nolnya sebanyak 5, berarti 10 pangkat 5. Berikutnya, nah yang 30.375 bisa kita gunakan seperti ini. 30.375, berarti kita bagi dengan 5, 60, 75. Kita bagi dengan 5, 12, 15. Kita bagi dengan 5, 15 ini. Kita bagi dengan 5, 2, 4, 3. Kita bagi, nah ini tidak mungkin kita bagi 5, kita bagi 3, 81. Kita bagi 3, 27. Kita bagi 3, 9. Kita bagi 3, 3. Sehingga hasilnya ini adalah 5 pangkat 3 dikalikan 3-nya sebanyak, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5. Berikutnya, wah ini ada jutaannya. Nah, kalau seperti ini, seperti tadi ini kita hapus dulu untuk yang ini. Nah, tidak ada tempatnya. Nah, kita hapus dulu.
Perhatikan di sini 2109,375. Ini kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 4277. 1875 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 84375. Kita bagi dengan 5, 16875. Kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 3375. Kita bagi dengan 5, hasilnya ada 675. Kita bagi dengan 5, 135. Kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 27. Bagi, nah kali 3, 9 bagi 3, 3. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat. Kita hitung banyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Nah, 5 pangkat 3 dibandingkan 12 pangkat 2. Kita bisa menuliskan 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kalikan 5, 125. Kemudian yang 12 pangkat 2 berarti 12 dikalikan 12, hasilnya ada 144. Maka besarnya ada 12 pangkat 2. Berikutnya 10 pangkat 8 dengan 8 pangkat 10. Kita bisa ingat yang kemarin 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 itu lebih dari. Jadi yang besar dilihat di sini bilangan pokoknya kecil tapi pangkatnya besar dibandingkan bilangan pokoknya besar pangkatnya kecil. Itu yang lebih besar adalah yang ini. Yang bilangan pokoknya kecil. Berarti di sini yang lebih besar adalah 8 pangkat 10. Berikutnya 1000 pangkat 100 dengan 1000 pangkat 99. Nah, karena pangkatnya di sini lebih kecil pangkatnya, berarti yang lebih besar yang 1000 pangkat 100. Jadi pangkatnya yang ini. Nah, sini. Berikutnya 99 pangkat 100 dengan 100 pangkat 100. Ya berarti lebih besar dari adalah yang 100 pangkat 100. Berikutnya 300 pangkat 301. Nah, perhatikan ini kan dibolak-balik. Maka yang ini 300 ini kan angkanya lebih kecil dibanding yang 301. Maka ini yang lebih besar, jadi pangkatnya lebih dari yang 301 pangkat 300. Jadi ini yang lebih dari ke sana. Kemudian berikutnya, nah 3 pangkat 100 dengan 4 pangkat 100. Ya lebih besar yang 4 pangkat 100. Berarti ini 1 dibagi angka yang lebih. Ini angkanya lebih kecil. Ini angkanya yang lebih besar. Jadi 1 dibagi 10 dengan 1 dibagi 11. Ya besar 1 dibagi yang kecil ini. Jadi tandanya adalah sana. Nah, ini. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini 2,713 pangkat ini dan nah, di sini ini kan yang lebih kecil 2,713 yang lebih kecil berarti dibanding yang 3,14. Tapi pangkatnya di sini yang besar. Ini pangkatnya yang kecil, maka yang lebih besar adalah yang ini. Nah, kita melihat itu dari ini generalisasi dari jadi 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 ya besar yang ini bilangan pokoknya kecil pangkatnya besar. Jadi ini bilangannya kecil pangkatnya besar dibanding bilangannya besar pangkatnya kecil. Tentukan bilangan berpangkat berikut genap ataukah ganjil. Nah, di sini 90 pangkat 88. Genap atau ganjil
kita melihat dari bilangan pokok. Jadi bilangan pokok ini yang angka yang dipangkatkan ini. Kalau di sini genap, maka hasilnya ya genap. Kalau di sini ganjil, berarti nanti hasilnya ganjil. Jadi di sini karena 90 itu genap, maka hasilnya nanti adalah bilangan genap. Berikutnya 13 pangkat 40, 13 itu bilangan ganjil, maka hasilnya nanti adalah ganjil. Jadi pangkat tidak berpengaruh. Kemudian berikutnya 8 pangkat 31, 8 itu bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Berikutnya negatif 46. Nah, 46 itu kan genap. Meskipun pangkat 99, meskipun pangkat 100, yang dilihat hanya bilangan pokoknya. Negatif 46, berarti hasilnya adalah genap. Kemudian berikutnya negatif 23 pangkat 88. Ganjil ataukah genap? Dilihat 23 itu ganjil, maka hasilnya akan berupa bilangan ganjil. Tentukan bilangan berpangkat berikut positif ataukah negatif. Nah, bilangan positif atau negatif itu kita melihat pangkat. Kalau ini bilangan negatif, kita pangkatkan genap ataukah ganjil. Nah, kalau genap berarti positif, kalau ganjil berarti negatif. Nah, kalau ini positif dipangkatkan genap atau ganjil ya tetap aja positif. Nah, untuk yang ini kalau negatifnya itu tidak ada kurungnya, ya semuanya pasti negatif. Kecuali bentuknya yang seperti ini. Jadi, kalau kita polos begini, ya berarti ini hasilnya adalah positif, ini negatif, negatif, negatif. Kalau ini nanti, nah ini baru kita berpikir. Kalau ini pangkatnya genap, berarti hasilnya adalah positif. Kalau ini negatif pangkat ganjil, berarti hasilnya ada negatif. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Nah, bedakan kalau negatif 13 ini di dalam kurung kita pangkatkan 40. Nah, kita bisa melihat pangkatnya adalah genap, maka hasilnya adalah positif. Kalau pangkatnya ganjil, jadi negatif 7 ini pangkatkan 31, maka hasilnya adalah negatif karena pangkatnya ganjil. Negatif 40 di dalam kurung yang dipangkatkan adalah semuanya negatif 40. Pangkatnya adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Saya rasa itu, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.